Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dinda. Di sini aku mau sedikit sharing-sharing nih tentang bagaimana penggunaan antibiotik pada masyarakat. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu obat antibiotik? Nah, obat antibiotik sendiri merupakan obat yang digunakan untuk menghambat maupun mencegah pertumbuhan daripada bakteri. Nah, telah diatur pada Permenkes tahun 2021 nomor 28 bahwasanya penggunaan antibiotik harus sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Tapi kenyataannya di Indonesia ini masih banyak sekali kasus penggunaan antibiotik di luar daripada resep dokter. Bahkan teman-teman, banyak apotek yang masih banyak menjual antibiotik tanpa adanya resep dokter. Padahal, hal ini dapat menyebabkan resistensi daripada antibiotik. Apa sih resistensi itu? Nah, resistensi adalah suatu kemampuan daripada bakteri untuk menetralisir maupun melemahkan efek dari si antibiotik. Jadi untuk simpelnya, ketika suatu pasien menggunakan antibiotik lalu dia mengalami resistensi, lalu ketika si pasien tersebut terserang penyakit itu dan ketika diberikan antibiotik tersebut tidak mampu untuk mengatasi penyakit tersebut, teman-teman. Jadi si pasien harus diberikan antibiotik yang lain. Nah, dan gimana sih cara penggunaan antibiotik yang benar? Pastinya yang pertama kita harus bijak sebagai pasien. Jadi yang pertama kita harus menggunakan antibiotik sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Dan yang kedua, resep yang diberikan oleh dokter tersebut ketika sudah diberikan obat, lalu ketika obatnya sudah habis kita gunakan, resep tersebut tidak boleh kita belikan lagi di apotek. Jadi kita harus menggunakan antibiotik benar-benar dari arahan oleh dokter, sehingga ketika kita sudah menghabiskan antibiotik, kita tidak boleh sewenang-wenang untuk membeli antibiotik tersebut ke apotek tanpa adanya persetujuan dari dokter ya teman-teman. Yang ketiga, antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, apalagi kalau antibiotik sudah tidak habis, lalu ketika ada teman, sanak saudara maupun tetangga mengalami sakit yang kita rasakan, lalu kita memberikan antibiotik tersebut untuk teman atau sanak keluarga kita, itu tidak boleh ya, karena kita tidak tahu apakah itu merupakan bakteri dan kuman yang juga menyerang kita, lalu apakah obat tersebut juga masih baik, masih stabil dengan keakuratan obat yang masih baik, kita kan tidak tahu. Jadi ketika antibiotik didapatkan, antibiotik tersebut harus dihabiskan. Lalu antibiotik tidak mengobati adanya serangan dari virus, sehingga teman-teman ketika teman-teman mengalami flu dan batuk, itu dianjurkan tidak meminum antibiotik karena selain tidak efektif, hal tersebut juga akan menimbulkan resistensi antibiotik di kemudian hari. Lalu selain itu, pada penggunaan obat kita juga harus menerapkan prinsip dagus ibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, dapatkan artinya kita sebagai pasien harus mendapatkan obat pada sumber-sumber yang terpercaya seperti apotek, rumah sakit, maupun dari toko obat yang telah terverifikasi. Hal tersebut dapat menjamin adanya kestabilan dan menghindarkan kita dari obat-obat palsu yang beredar di luaran sana. Yang ketiga, gunakan. Kita harus menggunakan obat tersebut sesuai pada penggunaannya yang tepat. Jadi ketika teman-teman mendapatkan obat, teman-teman bisa menanyakan nih kepada apoteker ataupun TVF yang memberikan obat, bagaimana cara menggunakan obat tersebut dengan benar. Lalu yang ketiga ada simpan, penyimpanan. Nah, ketika kita mendapatkan obat, kita harus menyimpan obat tersebut untuk digunakan pada waktu penggunaan selanjutnya dengan benar. Kita sesuaikan dengan bentuk sediaan tersebut dan kita simpan pada suhu dan kelembapan yang sesuai. Lalu yang terakhir itu adalah buang. Nah, ketika teman-teman merasa sudah sembuh, kecuali antibiotik, obat-obat tersebut, kita ketika merasa sudah sembuh, kita menyimpan obat tersebut. Setelah
kita simpan, obat tersebut dapat kadaluarsa. Lalu ketika kita cek obat tersebut sudah kadaluarsa, kita bisa membuang obat tersebut dengan cara semisal nih, kita mendapatkan sediaan sirup. Kita buka tutup botol sirup tersebut, lalu larutan sirupnya kita buang di kamar mandi. Lalu setelah itu botolnya kita buang untuk ke bagian limbah, ataupun ketika kita mendapatkan sediaan pil ataupun tablet. Nah, kita bisa gunting terlebih dahulu wadah dari pil ataupun tablet tersebut, lalu kita hancurkan nih teman-teman pil atau tabletnya tersebut, baru kita buang seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus menggunakan antibiotik dan obat dengan bijak untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.